gambarannya seperti ini. Kita melakukan penggandaan DNA secara in vitro atau di lab, ya, sehingga DNA ini melakukan perbanyakan. Intinya seperti itu. Jadi kita memperbanyak DNA. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kita mengenal PCR secara kasar. Nah, ini kita akan mendalami kira-kira PCR ini bagaimana sih cara kerjanya. Dari segi bahan, PCR ini akan membutuhkan suatu bahan PCR. Jadi pada dasarnya PCR ini memerlukan tentu ada DNA template. Yang kedua membutuhkan primer. Yang ketiga membutuhkan enzim, yaitu DNA tag polymerase. Kemudian membutuhkan koenzim, yaitu Mg+, membutuhkan buffer. Dan yang satu ketinggalan lagi DNTP. Ini bisa berupa timin NTP, adenin NTP, guanin NTP, atau sitosin NTP. Pada prinsipnya PCR ini gambarannya seperti ini. Kita melakukan penggandaan DNA secara in vitro atau di lab, ya, sehingga DNA ini melakukan perbanyakan. Intinya seperti itu. Jadi kita memperbanyak DNA, ya, secara in vitro atau secara rekayasa yang dilakukan di laboratorium. Sehingga pada basicnya PCR ini hanya terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama adalah denaturasi, yang kedua adalah annealing, yang ketiga adalah elongasi. Ini tahapan utamanya. Tetapi pada beberapa alat dikembangkan bahwa tahapan-tahapan ini dikembangkan supaya ada tambahan-tambahannya. Seperti pada merek Bioret T100 itu ada tahapan pre-denaturasi, kemudian dilanjutkan ke denaturasi, kemudian ke annealing, elongasi. Setelah ada elongasi biasanya ada post elongasi, dan ditambah lagi hold, atau biasanya digunakan untuk menjaga sampel tetap baik ketika proses telah selesai. Jadi tergantung, baik pada basicnya hanya 3 ini. Nah, prosesnya adalah sebagai berikut, ya. Yang pertama denaturasi. Denaturasi ini adalah proses pemisahan DNA yang semula ini rantai ganda, dia dirubah menjadi rantai tunggal. Kemudian pada proses annealing itu terjadi, ya, dengan cara menempelnya primer spesifik ke DNA template. Nah, ini primer ini yang biasanya digunakan untuk proses inisiasi pemanjangan ketika proses elongasi. Nah, pada proses elongasi sendiri merupakan tahapan di mana enzim tag polimerase bekerja. Ini biasanya dilakukan pada suhu 72 derajat karena pada suhu tersebut merupakan suhu optimum untuk enzim tersebut bekerja. Jadi biasanya tidak pernah berubah. Proses tersebut akan menghasilkan sekuens pendek yang dilanjutkan dengan sekuens
pendek lainnya pada siklus berikutnya. Semakin lama proses atau semakin banyak siklus yang dilakukan, jadi pemutaran antara denaturasi, annealing, elongasi, dan seterusnya, maka semakin banyak pula kopi DNA yang dihasilkan. Kita bisa hitung di sini jumlahnya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.